Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membuktikan bahwa memanasi mesin itu nggak perlu. Jadi kan banyak ya yang ngomong kalau mau pakai motornya panasi dulu mas, beberapa menit, ada yang bilang 30 detik, ada yang bilang 1 menit gitu ya. Tapi ditunggu dulu lah, diem dulu sebentar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar olinya turun, biar olinya bisa melumasi semua komponen mesin dengan baik. Iya, sebelumnya penulis sering ngomong soal teori bahwa mengapa kok memanasi mesin itu nggak perlu. Salah satu teorinya adalah dari penjelasannya oli sendiri. Jadi mungkin kayak Castrol gitu yang ngomong bahwa ketika menyalakan mesin pertama kali itu jadi sumber aus yang paling banyak. Itu entah ada penelitiannya di mana gitu ya. Karena ya banyak ya oli-oli yang tidak memperhitungkan soal start gitu ya. Lebih pentingnya adalah stop start. Ketika mesin berhenti terus nyala lagi. Apa kalau mesin berhenti sebentar itu olinya turun? Kan enggak toh. Jadi makanya kayak Castrol itu mengeluarkan khusus oli untuk stop start. Kita harus ngerti mengapa sih sampai oli itu nggak bisa melindungi mesin ketika start. Bukan cuma karena olinya belum melapisi ya, mungkin itu ada juga. Tapi yang terutama adalah karena ketika mesin baru dinyalakan, RPM-nya rendah. Dan kalau RPM rendah, tekanan pada oli, tekanan pada komponen yang bergesekan itu makin besar. Karena kecepatan gerak komponennya kurang cepat, olinya nggak bisa banyak melapisi, kalah sama tekanannya. Sorry sih, sebenarnya yang akurat itu karena kecepatannya kurang, maka olinya itu jadi penulis sering ngasih contoh kalau jalan di genangan air itu ban bisa ngambang. Nah kalau kecepatannya pelan, ban itu bisa nempel kan. Kalau kecepatannya tinggi, ban itu ada kemungkinan melayang. Nah oli itu kayak gitu. Jadi aus terutama karena itu. Nah, yang begitu itu yang mempengaruhi apa aja? Ya banyak, ada dari bahan olinya, ada yang bahan anti ausnya. Nah, kita bicara soal ausnya lah. Aus itu ada macam-macam. Kalau ausnya di ring piston, di silinder, maka efeknya adalah ya itu kayak jadi berasap, kayak jadi fuel dilution, kayak jadi pumper oli gitu ya. Olinya bocor ke ruang bakar, bensinnya bocor ke ruang mesin, terus kompresinya berkurang, ya kayak gitu-gitu kan. Itu aus piston. Ada juga yang aus bearing. Aus bearing itu cirinya? Cirinya gemeledukan mesin makin besar.
Jadi kelotak-kelotaknya mesin itu makin besar, terutama saat idle ya. Nah, nggak ngerti ya yang mereka yang ngomong aus pada waktu saat mesin baru dinyalakan itu aus di bagian mana? Apa di piston kah? Atau di apa jenenge? Di bagian bearing-bearingnya kah? Atau di noken asnya kah? Penulis nggak ngerti karena ya mereka nggak punya apa ya, sebutan konkret gitulah, mana yang sebenarnya kurang pelumasan. Ya mereka pakai asumsi kan, asumsi bahwa kalau mesin lama mati maka olinya turun, bagian apa mesin nggak terlumasi. Soal istilah oli turun sendiri itu sebenarnya kontroversial ya. Benarnya pakai contoh apa itu? Kalau mau apa fakta dunia nyata ya, ada wajan ya, kita goreng gitu, kita menggoreng pakai wajan, minyaknya kan panas, minyaknya kita tuang, kira-kira minyaknya itu habis nggak dari wajannya? Misalnya habis menggoreng dalam kondisi panas itu, kita berdirikan wajannya sehingga olinya itu jatuh. Nah, bukan oli, minyak gorengnya jatuh. Apa olinya ini akan benar-benar hilang? Contoh lain adalah yang biasa melumasi pagar rumahnya atau melumasi engsel pintu atau yang lain-lain lah. Nah, itu kalau dibiarkan saja olinya kira-kira habis enggak? Nah, kalau menurut orang yang apa? Orang yang percaya memanasi mesin, iya. Kalau pas mesin dimatikan, dibiarkan ditinggal 12 jam gitu ya, olinya pasti jatuh semua. Jadi permukaan-permukaan kayak di noken asnya, di piston, di dinding silindernya itu pasti akan turun, rontok semua. Teorinya gitu. Jadi ya ceritanya olinya itu wis kayak air gitulah ya, lepas hilang garing gitu ya, nggak ada olinya sama sekali. Kena panas garing kering gitu, mungkin kayak gitu lah, turun semua ya. Penulis nggak ngerti yang maksudnya turun itu apa gitu loh, karena ya rasanya kalau oli yang masih layak pakai, oli apapun ya, itu kok kayaknya masih tetap ya, masih tetap nempel ya. Kalau kekentalannya masih sesuai, kalau yang lain-lain masih sesuai, kayak rantai dah. Rantai itu hilangnya karena apa sih? Pelumas itu. Apa kira-kira kalau dipakai ngebut gitu hilang? Enggak juga, ya hilangnya karena gaya sentrifugal. Kalau nggak ada gaya sentrifugal ya kayaknya nggak hilang. Wes itu fakta lah, fakta. Oh ya, ini sambil nyala sedikit. Emang kalau apa habis di rumah ya terus dipakai kalem-kalem begini, tarikin motor makin enak kalau pakai PRF turbo. Nanti kalau pas sudah geber-geber pasti nggak enak. Nah, wes terus itu bukti ya, bukti. Terserah yang lain mau pakai asumsi gimana. Oli turun jelas bukan dari turun kayak gitu. Yang turun itu adalah yang disemprot-semprotkan itu, yang dipompa ke atas. Nah itu turun. Tapi nggak sampai bener-bener tidak dilapisi oli kalau menurut penulis gitu. Jadi emang sebagian besar olinya turun, tapi masih tetap ada aja yang nempel. Tetap ada aja yang
melapisi permukaan logam, nggak sampai habis sama sekali gitu, enggak. Nggak sampai betul-betul kering kayak habis dicuci gitu, enggak. Apa kalau misalnya orang gitu bongkar gitu ya, bongkar mesin terus olinya di drain terus baru besoknya dibongkar, apa kira-kira komponennya bersih sama sekali dari oli? Nulis kok nggak yakin ya. Jadi bersih gitu ya, kalau misalnya dilap sama sekali nggak ada bekas olinya, rasanya kok masih ada. Terus ini motor penulis nih jadi bukti. Penulis termasuk yang jarang melakukan manasi mesin. Ada yang ngomong kalau mau mengurangi fuel dilution ya, dipanasi dulu mas. Oke, penulis lakukan itu selama cukup lama, mungkin 1 bulan, kalau nggak beberapa minggu lah pokoknya. Lama. Penulis sengaja manasi mesin pas habis ganti oli. Apa yang terjadi? Apa fuel dilutionnya berkurang? Ternyata tidak. Enggak ya, masih tetap. Jadi meskipun mesin dipanasi ya tetap. Justru ya rasanya ya fuel dilution malah makin nambah. Mengapa kok malah makin nambah? Kan katanya kalau dipanasi fuel dilution bisa berkurang. Nggak tahu itu teori dari mana, tapi yang jelas katanya kalau mesin panas fuel dilution berkurang. Masalahnya satu, yang bikin fuel dilution itu salah satunya adalah RPM. Kalau RPM-nya terlalu rendah, maka fuel dilution akan lebih mudah terjadi. Jadi mungkin kalau dipanasi mesin akan panas ya, tapi masalahnya karena RPM-nya rendah, justru fuel dilution-nya jadi makin banyak. Dan itu yang rasanya penulis alami. Penulis curiga kayak gitu, justru karena dipanasi itu fuel dilution-nya jadi makin parah. Terus soal halus mesin, lagi-lagi ya, kalau lagi pakai PRF turbo itu, kalau habis berhenti gini tarikannya enak. Dipakai idle itu rupanya menyebabkan oli yang nggak terbakar itu bisa membuat kompresi meningkat dan membuat tarikan makin enak. Tapi begitu sudah digeber, lapisannya hilang. Harus balik lagi lah. Motor penulis ini wis, selain dari percobaan yang barusan itu, nggak pernah memanasi mesin itu. Emang apa sih efek samping kalau nggak memanasi mesin? Katanya bikin mesin aus kan? Ciri dari mesin aus itu gimana? Fuel dilution. Apalagi suara mesin kasar. Apalagi mesin kemelodak, bearingnya aus. Apalagi noken as jadi macet kegores lah. Tapi faktanya apa? Enggak, motor penulis ya, selama makainya pakai eco riding, habis ganti oli, habis pakai sado revitalizan itu kan motor penulis jadi senyap banget dah ya. Penulis sengaja pakai eco riding. Di saat itu ya penulis nggak melakukan manasi mesin, nggak pernah saat itu. Habis ganti oli, penulis masih tetap mempertahankan eco riding.
Penulis nggak pernah manasi mesin gitu, apakah terjadi fuel dilution, apakah mesin jadi kasar lagi setelah pakai sadu? Sudah nggak pakai sadu lagi kan, mestinya kan sudah mulai. Apa terjadi? Mesin aus, jadi mesin jadi kelotak-kelotak gitu ya, suara mesin makin kasar gitu ya. Apa terjadi itu? Nggak manasi mesin terus bikin mesin aus? Enggak terjadi sama sekali. Enggak terjadi. Jadi apa ya? Bukan karena apa? Manasi mesin itu bukan penyebab utama lah. Mungkin ada sedikit sekali lah pokoknya. Karena penulis sendiri nggak bisa ngerasakan itu. Yang bikin mesin aus itu apa? Karena penulis pakai motornya kencang. Jadi begitu dipakai kencang, baru mulai mesin itu kemelotaknya makin banyak. Jadi sebelum pakai sado kan kemelotak, pakai sado kemelotaknya hilang. Nah setelah digeber-geber lagi itu baru kemelotaknya muncul lagi. Kemelotak itu kan ciri toleransi bearingnya berkurang, jadi kelotak karena bearingnya nggak rapat lagi. Nah itu terjadinya setelah digeber-geber, bukan karena pelan-pelan ya. Jadi salah ya kalau sampai ngomong penyebab keausan itu karena mesin dipanasi. Enggak, karena digeber-geber. Lalu apalagi sih yang menyebabkan mesin itu jadi kasar? Olinya yang kurang bagus. Jadi memanasi mesin itu nggak penting ya, kecuali kalau misalnya kalau nggak dipanasi mesin nggak bisa lari, itu beda lagi. Kalau misalnya motornya pas motor karbu ya. Penulis pernah ngalami soalnya nyetelnya terlalu iritnya gak karu-karuan ya, motor 125 cc tapi iritnya sama kayak Honda Beat ya, motor 110 cc, lebih irit malah. Iritnya wis setara sama Suzuki Next 2, motor 125 cc itu iritnya sampai kok ngono. Kalau habis dinyalakan nggak enak, gitu, langsung dipakai lari, mati mesinnya. Harus dipanasi dulu baru bisa jalan. Nah kalau itu beda lagi. Kalau mesin injeksi rasanya wis jarang ada penyakit kayak gitu. Kalau disetel irit, kalau mesin dingin ya otomatis tetap bisa jalan. Jadi tetap enak gitu loh, karena dari ECU nya sendiri akan menyesuaikan secara otomatis, sehingga kalau mesin dingin gimana caranya nggak sampai kehilangan tenaga. Jadi mungkin diporosin atau apa gitu lah ya. Diborosin waktu mesin dingin, tapi kalau mesin panas diborosin lagi. Entah suhu yang pasnya berapa ya. Nah itu faktanya ya. Penulis ini motornya jadi kasar suara mesinnya itu lebih karena oli itu wis macam-macam karakternya macam-macam. Kalau ada yang ngomong kalau motorku ya
Kalau nggak dipanasi nggak enak, itu berarti kemungkinan olinya sih nggak enak itu. Karena penulis ya pernah mengalami itu juga. Jadi kalau nggak dipanasi dulu mesinnya nggak enak. Apa ya olinya ya? Lupa ya. Pokoknya termasuk oli elek lah. Termasuk oli elek apa sih? Wes lupa ya penulis yang mana ya, oli jelek mana ya yang sifatnya kayak gitu ya. Kalau nggak salah Shell Advance Ultra mungkin ya, kalau nggak salah loh ya. Jadi oli itu ya kalau langsung berangkat gak enak belas, tarikan gak enak, suara mesin kasar. Tapi kalau dipanasi dulu enak. Tapi itu oli yang termasuk kategori jelek, jelek sekali ya. Bukan jelek-jelek biasa, tapi jelek sekali. Nulis pakai Deltalum nggak ngalami itu. Penulis pakai Amsoil Signature nggak ngalami itu. Pakai Repsol nggak pernah. Vestron Tenno nggak pernah. Pakai Enduro nggak pernah. Pakai Prima XP nggak pernah. Pakai apa mana? Mesran nggak pernah, jelas. Apalagi ya mereknya lupa. Terus kayaknya cuma oli jelek tok lah ya, yang jelek sekali. Nah kalau yang Maluk sih di bawahnya jelek sekali ya. Jadi mau dipanasi atau enggak ngefek. Mesin nggak akan tambah enak kalau dipanasi, malah ya sama aja lah, nggak ngefek. Oli yang minim aditif itu ya, entahlah. Lah gitu aja ya soal memanasi mesin. Penulis loh selama pakai motor NMAX ini aja lah wis, yang cuma berapa 12.000 km setahun, nggak ngalami kok yang namanya efek karena manasi mesin itu. Lebih penting dari olinya. Kalau olinya bagus, nggak dipanasi mesinnya, berangkat budal ya no problem. Lagi pula berangkatnya ya penulis nggak sampai geber-geber kan. Ya penulis harapkan juga walau nggak dipanasi ya pertama ya jangan langsung digeber lah. Nunggu olinya siap. Sekitar 15 detikan gitulah. Jalankan RPM normal gini, di bawahnya 55, di bawahnya 50 km. Sesudah 15 detik baru deh keber habis-habisan, silahkan. Gak usah panasi mesin. Fuel dilution, nice. Hoax itu ya kalau yang bilang harus dipanasi. Manasi mesin bisa mengurangi fuel dilution, malah nambah. Nah ini juga penulis juga sedang eksperimen eksperimen mengurangi fuel dilution dengan menambah setelan CO. Gimana itu, ayo. Biasanya orang nyuruh ngiritkan ini nih wes, sekarang penulis boroskan 47,3 irit juga ya. Oh dari tadi eco riding ya, gebar-gebarannya nggak akeh. Ya gitulah pokoknya wes ya. Kalau mau manasi mesin cok suwi-suwi malah tambah fuel dilution kok, malah pamer oli. Sebentar aja ngeteno bensin lah. Kalau misalnya merasa butuh sekali ya 15 detik wes. Kalau bikin oli naik aja 5 detik wis cukup mesti nih. Tapi kalau udah jalan ya tunggulah tambah 10 detik lagi, jadi total 15 detik. Ya wes lah, sudah itu ya soal fuel dilution. Moga-moga baterainya sih ono. Mau coba 0-100 sebentar.
Ini mau nyoba pakai PRF turbo, muga-muga anune ono apa jenenge baterai. Ini baterainya minim ini. Nulis nyalakan tinggal 37. Kalau nggak bisa sekarang, terpaksa besok. Tadi lupa ngecas. Ini pakai PRF turbo, kesannya apa? Apa tambah irit? Nggak terlalu. Penambahan tenaga kalau RPM rendah kesannya kayak nambah, padahal sebenarnya enggak, karena ini sudah CO plus 5, harusnya tenaga ada di setiap putaran. Tapi ini tenaga ada waktu, kalau habis berhenti, kalau habis stasioner pelan, habis pakai RPM rendah baru tenaga ada. Kalau enggak gitu gak enak. Ini tak geber ya nggak tahu lagi deh, ini soalnya berhentinya cukup lama. Angin nggak tahu kencang atau enggak ini ya, termasuk kencang mungkin ya. Coba sekali lagi, moga-moga baterainya masih ada. Kalau enggak gitu ya terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga Pak berhenti dulu ya. Kan lagi-lagi kan kalau habis pakai PRF turbo, habis digeber gak enak tarikannya. Ini CO plus 5 loh, harusnya tenaga muncul di RPM atas sekalipun. Ini nggak ada loh, pasti wis fix ya. PRF turbo itu kalau dipakai geber-geberan hilang tenaga motor. Muncul tenaga itu kalau dipakai eco riding terus sekali-sekali digeber, wah enak itu. Tapi itu enak kesane tok. Padahal sebenarnya tenaga turun. Taunya tenaga turun dari mana? Ya penulis kan biasanya motornya nyentak toh, RPM rendah. Nah ini sentakan awalnya hilang. Ini wis nggak nyentak lagi wis. Oh nggak nyentak lagi. Ngegas muternya juga harus lebih banyak. Padahal sebelumnya ya, itu setelah CO plus 5 gas diputar dikit tuh langsung respon mesin teng 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 gitu ya. Jadi mau di RPM berapapun kayak gitu kalau sudah CO plus 5. Tapi ini dengan gara-gara pakai PRF turbo mandul semua gitu loh. Jadi apa, keredam semua. Ya wis lah, tetap ya nggak recommended PRF turbo. Tapi mungkin ya jadi bisa jadi solusinya untuk mereka yang mengalami fuel dilution. Cuma ya pertimbangan juga pakai kapur barus lah wis ya. Jadi kapur barus itu kayaknya membuat keraknya lebih kuat daripada kalau PRF turbo. Kalau PRF turbo itu membuat keraknya kan cair, bisa hilang ya. Kalau apa kapur barus kayaknya lebih kuat ya. Tapi ya itu resiko sendiri ya. Harusnya nggak dipakai di sistem pembakaran injeksi karena ya itu resiko bikin injektornya buntu. Kalau injektor buntu ya wis mahal ya. Ya wis ini yang terakhir aja lah ya, nggak tahu ini waktunya baik atau buruk. Biasanya penulis 3 kali, terakhir-akhir ini waktunya lumayan konsisten. Kalau bedanya 0,5 detik ya. Kadang kalau sip bedanya cuma 0,2 atau 0,1 dari 3 kali percobaan. Tapi biasanya bedanya 0,5 detik. Ini di depan pasti orangnya yang lambat. Orang yang kalau di lampu merah gini milih di depan pasti adalah rider lambat yang nanti akan menghalang-halangi. Percaya deh. Nih yang sok kencang di depan itu, lihat buktinya. Rider yang di depan sendiri saat
lampu merah itu adalah rider lambat. Ya wis kayak gitulah ya. Nah, catatan waktunya jelek kan? Ya wis lah. Ya wis gitu aja ya, penulis akhiri. Baterainya paling wis entek. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.